Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua pengen ngebahas kasus yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Pada kasus ini, mirisnya kejahatan itu menimpa seorang bocah berusia 5 tahun yang menjadi korban. Bagaimana kisah ini terjadi? Yuk, mari kita simak videonya. Warga perumahan Bogor Asri, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat, pada hari Senin, tanggal 30 April 2018. Pasangan Pasutri Jemi Anasias Bimusu dengan Imi Nancy sangat kebingungan mencari putrinya yang bernama Grace Gabriela Bimusu. Yang pada awalnya ketika jam 10 pagi, putrinya berpamitan untuk membeli es krim ke sebuah warung. Namun, hingga pada jam 2 siangnya, putrinya tidak kunjung pulang ke rumah. Ibu korban pun menjadi khawatir lalu mencarinya dan sempat meminta tolong kepada tetangganya untuk membantu mencari anaknya yang tidak kunjung kembali ke rumah. Warga yang mendapatkan laporan itu pun berusaha untuk mencari, tetapi hingga maghrib tiba, anak yang dicari itu pun tidak berhasil ditemukan. Meskipun begitu, beberapa warga tetap melakukan pencarian hingga akhirnya orang tuanya pun memutuskan untuk melaporkan kehilangan putrinya ke Polres Bogor sekitar pada jam 10 malam. Di sisi lainnya, warga lain pun terus mencari dan ada yang pergi ke orang pintar. Menurut kesaksian Ketua RT Bapak Joko Bandung dan petunjuk yang diberikan oleh orang pintar agar mencarinya ke dalam kebun singkong sekitaran perumahan. Saat warga menuju ke lokasi itu, warga pun menemukan karung bening bekas beras. Karena penasaran, warga lalu mendekatinya. Setelah dilihat dari dekat, ternyata karung itu terdapat sosok tubuh bocah perempuan. Saat dibuka, benar saja ternyata itu adalah Grace, bocah yang sedang dicari. Penemuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Yang mirisnya, tubuh korban hanya berjarak 100 meter dan masih berada di dalam komplek perumahan Bogor Asri, hanya berbeda blok dari rumah korban. Saat polisi datang, polisi pun langsung melakukan evakuasi kepada tubuh korban dan membawanya ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan. Ayah korban sendiri bekerja sebagai buruh kuli bangunan, sementara ibunya bekerja sebagai ART gosok pakaian. Mengaku selama ini mereka tidak memiliki musuh dan hubungan sesama tetangga bisa dikatakan sangat baik. Sementara hubungan rumah tangga mereka pun harmonis. Namun saat polisi melakukan olah TKP, polisi pun tidak berhasil menemukan petunjuk dan saksi. Sehingga polisi sangat kesulitan untuk mengungkap kasus kejahatan ini. Namun, usaha polisi pun terus berjalan tanpa henti. Hingga tanggal 1 Mei 2018, polisi mendatangkan 2 anjing pelacak ke lokasi pada jam 10 malam untuk mencari dan menelusuri jejak dari pelaku kejahatan ini. Setelah 1 jam anjing itu menelusuri dan akhirnya mereka pun pergi tanpa adanya petunjuk yang berarti. Isak tangis keluarga pun pecah ketika kedatangan anak korban yang sudah terbujur kaku di dalam peti. Mereka tidak menyangka anak perempuan yang kesehariannya dikenal aktif dan ceria ini harus pergi untuk selamanya dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Kepergian Grace, bocah 5 tahun, sangat menyesakan hati ibunya. Ibundanya teringat ketika Grace sebentar lagi akan masuk TK dan minta dibuatkan tas rajut oleh neneknya. Semua hal sudah dipersiapkan dari mulai pendaftaran dan sampai perlengkapan sekolah. Namun mimpi Grace itu harus terkubur dalam-dalam. Bahkan ingatan sang ibu pun masih terjaga ketika dia sedang mengajarinya membaca. Dan terakhir korban pun minta dibelikan sepatu. Namun belum kesampaian, Grace sudah pergi terlebih dahulu. Bawelnya nggak ada teman saya bercanda lagi, nggak ada teman saya
berantem lagi, ledek-ledekan, nggak ada lagi yang seperti itu. Benar-benar sungguh terpukul ya, berat banget rasanya ngadepin ini semua. Separuh hidup saya ini mati rasanya. Pasca dari Grace disemayamkan, ibundanya mengaku didatangi oleh putrinya melalui mimpi sebanyak 3 kali. Korban menggunakan pakaian berwarna pink. Namun di dalam mimpinya yang sebanyak 2 kali, ibundanya sempat menanyakan siapa yang melakukan kejahatan kepada dirinya, tetapi tidak ada jawaban. Hingga pada mimpi ketiga, Grace datang kembali. Namun di dalam mimpinya, Grace berada dalam foto bersama dengan keluarga salah satu dari tetangganya. Entah apa maksud dari mimpi itu, dan pelaku kejahatan pun masih menjadi misteri. Bahkan sang ibu pun mengaku telah bermimpi melihat sandal korban berada di belakang rumah tetangganya, dan mimpi itu pun disampaikan kepada pihak kepolisian. Investigasi polisi pun terus berlanjut, dan benar saja polisi berhasil menemukan sandal milik korban yang berada di belakang rumah salah satu tetangga korban. Dengan adanya temuan ini, sudah 10 orang saksi telah diminta keterangan oleh polisi. Karena minimnya petunjuk yang didapat, yang membuat polisi pun sangat berhati-hati dalam menggali informasi dari berbagai sumber. Perlahan tapi pasti, langkah polisi melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya, polisi meminta keterangan dari beberapa warga perumahan. Rupanya bukan hanya orang dewasa saja yang diperiksa oleh polisi, tetapi anak remaja sekitaran itu pun tidak luput dari pemeriksaan polisi. Dari penyelidikan polisi pun mencurigai seseorang yang merupakan tetangga dari korban yang diduga sebagai dalang dari kejahatan. Namun, pada saat dimintai keterangan, dia mengatakan jika dari pagi sampai siang dia bermain PS di tempat rental PS. Pengakuan ini pun dibenarkan oleh penjaga rental dan diketahui dia keluar masuk rental sebanyak 3 kali. Waktu pun terus berjalan, hingga kasus ini pun bergulir selama 3 pekan lamanya dari penemuan tubuh korban. Hingga hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pada jam 2.30 pagi, polisi pun datang untuk melakukan penangkapan kepada remaja yang dicurigai bernama Rivaldi. Penangkapan ini pun sangat mengejutkan warga, tetapi tidak untuk ibu korban. Karena ibu korban di dalam mimpinya, anaknya berada di dalam foto bersama dengan keluarga pelaku. Yang mirisnya, keluarga korban dan keluarga pelaku bisa dikatakan hubungan mereka sangat dekat dan akrab. Lantas, apa motif dari kejahatan ini? Pada saat dilakukan interogasi, pelaku pun mengakui jika motifnya adalah dendam kepada ibu korban. Dikarenakan ibu korban sering melaporkan kenakalannya kepada orang tuanya. Namun hal ini dibantah oleh ibu korban. Dia merasa tidak pernah melakukan hal itu. Bahkan menegur atau memarahi pelaku pun tidak pernah dia lakukan. Ayah pelaku ini merupakan buruh pabrik dan ibunya merupakan ibu rumah tangga. Pelaku masih berusia 15 tahun dan baru saja lulus dari SMP. Pelaku dikenal di lingkungannya sebagai remaja yang nakal dan memang tidak disukai oleh para tetangga, dikarenakan kebiasaannya yang suka mencuri barang milik tetangganya. Kejadian ini pun berawal ketika korban berpamitan untuk membeli es krim ke sebuah warung, yang kebetulan rumah pelaku dan rumah korban hanya berselisih 3 rumah saja. Dan warung yang didatangi oleh korban berada di dekat rumah pelaku. Korban pun datang ke rumah pelaku dengan tujuan mengajak bermain adiknya pelaku. Tetapi adik pelaku dan orang tuanya tidak ada di rumah. Pelaku yang baru saja menonton film Ehem lalu mengajak korban masuk ke dalam rumah. Karena sebelumnya pelaku pun sudah merasa dendam, di rumah itu pun pelaku melakukan perbuatan tidak terpuji yang membuat korban meninggal dunia.
Setelah korban tidak bergerak, pelaku pun segera memasukkan tubuh korban ke dalam karung, lalu menyimpannya ke area kebun singkong yang berada di belakang rumah pelaku. Lalu seperti tidak terjadi apa-apa, pelaku pun pergi ke rental PS dan bermain PlayStation di sana. Namun penangkapan pelaku ini tidak memuaskan hati pihak keluarga korban. Mereka menduga jika keluarga pelaku pun ikut serta dalam proses menyembunyikan tubuh korban. Karena pada saat ditemukan karung itu dalam kondisi bersih, yang artinya pada saat membawa korban bukan diseret, melainkan dipanggul. Namun hasil penyelidikan polisi tidak menemukan adanya keterlibatan dari keluarga pelaku. Pada saat akan dilakukan proses rekonstruksi ulang, semua sempat berjalan ricuh dikarenakan pihak keluarga korban bersikeras untuk mendekati pelaku. Namun kesigapan polisi berhasil mengamankan situasi tersebut yang membuat proses rekonstruksi kembali bisa dilaksanakan. Kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Cibinong. Pada tanggal 8 Juni 2018, pelaku Rivaldi terbukti telah melakukan tindakan kejahatan kepada bocah berusia 5 tahun. Pelaku pun divonis 10 tahun penjara dan hukuman tambahan 3 bulan untuk melakukan kerja sosial. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, Rohika Kurniadisari mengatakan kemungkinan pelaku ini mengalami tumbuh kembang yang tidak optimal karena lingkungan dan pola asuh yang tidak ramah kepada anak, yang menjadikan pelaku tidak ramah terhadap lingkungan sekitar. Guys, dari hal ini terlihat jika tindakan kejahatan selalu berada di sekitaran kita. Tingkatkan selalu kewaspadaan kalian dalam menjaga anak-anak kalian dan mulai merubah pola asuh yang sekiranya dapat memberikan efek yang tidak baik pada karakter anak kalian. Pembentukan karakter generasi penerus semua berawal dari keluarga. Surga untukmu, Grace. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?